single day. I'm gonna make something. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi info mengenai istilah-istilah yang sering digunakan oleh ASN guru. Oke, jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Angka kredit guru merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya. ASN atau aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang bekerja pada instansi dan perwakilan. ASN terdiri dari dua kategori, yaitu PNS dan P3K. Daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK adalah formulir usulan yang memuat data perorangan pejabat fungsional yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai atau angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit. Saat ini, pemerintah melalui BKN telah mengembangkan sebuah sistem penyusunan dan penilaian DUPAK berbasis elektronik dengan nama aplikasi iDUPAK. Kemudian gaji 13 adalah uang tambahan yang diberikan setahun sekali, biasanya pada pertengahan tahun ketika periode kenaikan kelas anak sekolah, karena salah satu tujuannya untuk membiayai kebutuhan anak sekolah. Walaupun sebenarnya yang masih lajang juga dapat, umumnya sebesar gaji pokok dan tambahan tunjangan. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Biasanya kalau guru sih lebih erat kaitannya dengan Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Biasanya kan kalau pendidikan sekarang ada pembagiannya, misalnya kalau SMA itu yang menangani instansi pemerintah provinsi, kalau SD SMP itu instansi pemerintah kabupaten atau kota gitu ya. Kemudian kalau sanawiyah, aliyah itu biasanya ke Kementerian Agama ya menginduknya. Nah, jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Contoh ASN jabatan struktural tingkat pemerintah daerah adalah sekretaris daerah atau sekda, kepala dinas atau badan atau kantor, dan lain-lain. Kalau di sekolah contohnya staf tata usaha ya. Oke. Selanjutnya, jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil untuk menjalankan fungsi tertentu dalam kepemerintahan Indonesia. Contoh pejabat fungsional adalah jabatan fungsional auditor, peneliti, guru, dosen pengajar, arsiparis, perancang peraturan perundang-undangan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pranata laboratorium pendidikan, penguji kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kemudian, jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal,
dasar dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS. Saran saya sebaiknya baca juga Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Selanjutnya ada KARIS atau KARSU adalah kartu identitas istri atau suami PNS. KARPEG adalah kartu identitas yang diberikan kepada mereka yang telah berstatus menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, baik itu pegawai pusat ataupun pegawai daerah. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Ada juga laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKASN. Adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar penggajian. Kemudian, pegawai negeri sipil atau PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Penetapan angka kredit atau PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan pejabat fungsional dan satuan nilai dan hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh pejabat fungsional dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Jadi ini teman-teman ada tingkat golongan kepangkatan guru. Biasanya guru itu kan yang diminta minimal kualifikasi pendidikannya S1. Dan itu masuknya kalau sudah diangkat menjadi ASN itu golongannya 3A. Jadi ada 4 di sini ada 4 pembagian, yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Nah, guru pertama terdiri dari penata muda dan penata muda tingkat 1. Golongan ruangnya 3A dan 3B. Guru muda terdiri dari penata dan penata tingkat 1. Golongannya 3C dan 3D. Selanjutnya ada guru madya, terdiri dari pembina golongan 4A, pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, kemudian pembina utama muda golongan ruang 4C. Dan yang terakhir itu ada guru utama, terdiri dari pertama pembina utama madya atau golongan ruang 4D dan pembina utama golongan ruang 4E. Jadi yang tertinggi adalah 4E. Itu ya untuk golongan atau pangkat guru. Nah, ada SKPNS, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Adalah surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai PNS. SK didapatkan saat menjadi CPNS atau 80% dan PNS atau 100%. Ada juga SK pensiun atau purnabakti. Nah, TASPEN adalah singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Tunjangan profesi guru atau TPG merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Besarannya adalah 1 kali gaji pokok. Jadi baca juga di Permendikbud nomor 19 tahun 2019 tentang juknis penyaluran TPG, tunjangan dasus serta TPP guru PNSD. Nah, unit kerja adalah satuan atau regu kerja. Biasanya untuk guru diartikan dengan penempatan di sekolah mana. Jadi kalau siapa gitu ya, unit kerja di SMA titik-titik atau SMP titik-titik atau SD titik-titik gitu.
Oke, ini rujukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau mau menambahkan atau mengoreksi, silakan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi.